Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat berjumpa di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Sebabnya pagi hari ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini, kesempatan yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yeremia 13 ayat yang ke-11. Yeremia 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian pagi hari ini, yaitu melekat kepada Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu melekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yeremia pasal yang ke-13 ini kita dapat memperhatikan bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi membeli ikat pinggang dari kain lenan. Nah, setelah Yeremia membeli ikat pinggang dari kain lenan, maka Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memakai ikat pinggang dari kain lenan ini pada pinggangnya. Kemudian Tuhan memerintahkan lagi supaya apa? Ikat pinggang yang ada pada pinggang dari Nabi Yeremia itu disuruh Tuhan untuk pergi ke seberang sungai Efrat dan menyembunyikan ikat pinggang itu pada celah-celah batu di sana. Nah, Bapak Ibu jemaat, setelah beberapa waktu lamanya, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk apa? Pergi mengambil ikat pinggang yang sudah disembunyikan oleh Nabi Yeremia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kenyataannya bahwa ketika Nabi Yeremia pergi dan mengambil ikat pinggang yang disembunyikan di celah-celah batu di sungai Efrat itu, maka ternyata ikat pinggang itu sudah menjadi lapuk dan tidak berguna untuk apa-apa. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah gambaran dan kerinduan daripada Tuhan sendiri bagi umatnya, supaya umat Israel dan kaum Yehuda, Tuhan mau supaya mereka melekat kepada Tuhan. Tuhan mau supaya mereka merekat kepada Tuhan. Tuhan mau supaya mereka bersatu dengan Tuhan. Sebagaimana ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang. Artinya apa? Artinya Tuhan mau ada sebuah hubungan antara umatnya dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 tadi kita baca, umat Israel dan kaum Yehuda tidak mau mendengar. Mereka tidak mau meresponi kerinduan Tuhan. Mereka tidak mau mengindahkan kerinduan Tuhan supaya mereka melekat kepada Tuhan, supaya mereka menyatu dengan Tuhan, supaya mereka melekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika umat Tuhan tidak mau melekat kepada Tuhan, seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang, maka ada akibat yang akan mereka alami. Dan kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini. Akibat yang pertama yang dialami
oleh umat Tuhan yang tidak mau melekat kepada Tuhan, seperti ikat pinggang yang apa? Yang sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, kita bisa memperhatikan di sana. Ya, ayat yang ke-7, bahkan ayat yang ke-10. Dikatakan ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Ayat yang ke-10 di bagian yang terakhir dikatakan seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan berguna untuk apapun. Ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi lapuk, seperti ikat pinggang yang lapuk. Ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hancur, rapuh, seperti ikat pinggang yang tidak melekat pada pinggang daripada seseorang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hal yang harus kita mengerti dan kita pahami bersama-sama. Sangat menyedihkan kalau hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita tidak merekat kepada Tuhan, kalau hidup kita tidak menyatu dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan berguna. Hidup kita tidak akan bermanfaat apa-apa. Tidak akan berarti apa-apa. Itu sebabnya pagi hari ini lewat firman Tuhan, mari kita mau melekat kepada Tuhan. Mari kita mau merekat kepada Tuhan. Mari kita mau bersatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan di hari-hari ini. Jangan biarkan kita menjauh daripada Tuhan. Seperti umat Israel yang menjauh dari Tuhan. Mereka tidak mau meresponi kerinduan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan kerinduan Tuhan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, mari melekatlah kepada Tuhan di hari-hari ini. Apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menentu. Kondisi yang mudah berubah di hari-hari ini. Kondisi yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan di hari-hari ini. Mari melekat kepada Tuhan di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sebagai orang-orang percaya, mari kita seperti ikat pinggang yang terus mau melekat kepada Tuhan. Yang mau terus menyatu dengan Tuhan. Yang mau terus bersatu dengan Tuhan di hari-hari ini. Dampak yang kedua ketika umat Israel dan kaum Yehuda tidak mau melekat kepada Tuhan. Dampak yang kedua yaitu mereka tidak lagi berharga di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang terhina. Orang-orang yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 tadi kita membaca di sana. Tuhan rindu supaya mereka melekat sehingga mereka menjadi umat. Menjadi ternama, menjadi terpuji dan terhormat. Tapi mereka enggan, mereka tidak mau mendengar, mereka menolak. Akhirnya Tuhan apa? Akhirnya Tuhan membuang mereka. Tuhan membiarkan mereka dihina. Tuhan membiarkan mereka terhina. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita andalkan di hari-hari ini. Kalau kita tidak mau melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau menyatu dengan Tuhan di hari-hari ini. Kita akan menjadi apa? Orang-orang yang akan dibuang oleh Tuhan. Tuhan akan membiarkan kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak akan berarti apa-apa di dalam pemandangan Tuhan. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita sekalian. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Lekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melekatkan, kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berarti, pribadi yang berharga. Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga di dalam pemandangan Tuhan. Tuhan akan memperhatikan setiap kita.
Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membuang kita. Tetapi Dia akan terus memperhatikan kita. Dia akan terus memproteksi kita. Dia akan terus melindungi kita, menjaga kita, menaungi kita di tengah-tengah kita menjalani hidup di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Itu kerinduan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya di hari-hari ini, mari terus kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Melekatkan diri dan hati kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Sebagaimana kerinduan Tuhan. Responi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita di hari-hari ini. Karena kita percaya tidak ada ruginya kita mendekat kepada Tuhan. Tidak ada ruginya kita menyatu dengan Tuhan. Tidak ada ruginya kita semakin hari semakin berpaut dengan Tuhan di hari-hari ini. Karena semakin kita berpaut kepada Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang besar. Kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Tuhan akan kerjakan dan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dia akan melihat kita begitu bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kasih dan kuasa-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami sekalian yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk kami membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami menyatu dengan Engkau, berpaut dengan Engkau. Di tengah-tengah kami menjalani hidup di hari-hari ini. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, kesetiaan, ketekunan kami diberkati Tuhan. Kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam keadaan putus asa, Tuhan beri pengharapan di dalam hidup mereka. Bahkan umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Baik dari pagi, siang, bahkan malam hari ini. Kami senantiasa terpelihara di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Lindungi, pagari, bentengi kami sepanjang hari ini. Kami menikmati anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.